Oke, assalamualaikum semuanya. Apa kabar ya? Sekarang aku mau bacain untuk zodiak Aquarius ya. Tiba-tiba pengen menjawab semua hal-hal yang ada di dalam jiwanya si seorang Aquarius ya. Ada apa ya? Di dalam hati aku, tiba-tiba aku tuh pedih, sedih ya. Aduh, kenapa ya? Seperti ada yang menggaris-garis hatiku. Ada apa yang terjadi? Ada yang disembunyiin, gak tahu apa yang disembunyiin. Ini tuh hati yang terluka itu sebetulnya bener-bener emang kalau bisa dilihat ya, kalau bisa dibongkar hati itu kayaknya bentuknya gimana ya, pada bolong-bolong, sobek-sobek, atau isinya ada paku, atau misalnya ada apa gitu ya, kita bisa secepat sembuh ya. Oke, tapi tidak seperti apa yang dirasakan ataupun tidak seperti apa yang terlintas di pikiran kita ya. Saya merasakan hal yang menyakitkan, tapi kayaknya endingnya bakalan bagus. Ini endingnya bagus. Tiba-tiba kartunya ini kartu tentang sebuah pernikahan ataupun akhir dari perjalanan cintamu itu bernaung ya, berakhir di muara percintaannya, di cinta yang sesungguhnya, cinta sejati, yaitu pernikahan di sini. Aduh, aku kalau lagi ini ada yang chatting lagi kalau bikin video teh ya. Makanya sayang-sayang semua ya, my friends ya. Para penonton-penonton, kadang aku bikin video tuh nggak nyampe 1 atau 2, kadang jarang ya, cuman banyak yang nelpon sama aku. Alhamdulillah rezeki aku fine aja. Makasih, alhamdulillah, subhanallah, la haula wala quwata illa billahil adim deh. Makasih ya Allah atas semua kebaikanmu di sini. Ya. Ini kalian sebetulnya ya, gerbang kebahagiaan itu udah di depan mata ya. Kalian itu adalah seorang the lovers ya. Satu sama lain adalah cinta sih sebetulnya, tapi bumbunya bumbu kesedihan semua. Jangan sedih lah, biarin lah, itu proses dari kehidupan kamu ya. Oke. Nah gitu ya. Sebetulnya tuh ini tuh zodiak Aquarius ya teh ya, lagi bener-bener di fase dimana banyak masalah yang rumit. Jadi beberapa tahun ke belakang, bisa sampai 6 tahun yang lalu juga ya, produknya adalah sakit hati dan sakit hati terus, sampai dada tuh sakit ngap ya. Si hati itu kayak digurat-gurat tuh sama garpu ya. Tapi ini akhirnya akan bahagia. Langsung dibukakan kartunya. Bagus banget ya. Ini lagi ada yang sedang bermasalah ya, yang punya hubungan toksik. Banyak lah. Kalian tuh akan bahagia pada akhirnya. Banyak yang akan bahagia pokoknya. Kalian kalau yang lagi punya kedekatan secara spiritual sama seseorang ya, artinya ada rasa kasih sayang berarti di antara keduanya. Jadi hubungan spiritual itu guys ya, ada cinta, ada kasih sayang, ada kemelekatan ya gitu. Tapi ada konflik yang besar. Nah, si konflik itu berupa banyak sih ya. Kayak gagal fokus di antara kalian. Gagal move on ya di antara kalian. Jadi gini, si twin flame ya adalah ciri-ciri keduanya teh gagal move on. Coba sok komen di kolom komentarnya. Iya kak, saya itu gagal move on, bener enggak? Atau saya tuh bukan seorang yang gagal move on. Twin flame sama twin flame anu dua nanate gagal move on dari mantan masing-masing, terus diketemukeun ku Allah teh kan terpercaya. Nah terus yuk nya ada 2 orang di antara kalian berdua teh ya kan, dari mantan kalian yang tidak bisa move on. Ingat sama mantan itu, mantan kamu juga inget sama kamu ya. Terus dan si cowok dan si cewek yang lagi deket sama kalian itu bisa move on ketika bersama dengan kamu, dan kamu juga bisa move on ketika bersama dengan dia. Ciri-cirinya spiritual connection teh itu, yang twin flame teh itu ya, yang ada rasa kasih sayang di antara keduanya, ada memberi dan menerima kasih sayang, menerima cinta, menerima hadiah, menerima kebahagiaan di antara keduanya ya. Ada pernikahan ya kalau yang lolos dari audisi. Tahu nggak, cinta kalian itu ya, yang twin flame ini ya, yang ikatan jiwa ya, kayak audisi season masak tuh, Chef Juna, tahu apa ya namanya itu, Chef Indonesia. Mudah? Enggak mudah. Ada aja. Season pertama
yang keluar si A, season kedua, ketiga, ya kan? Penuh dengan namanya teh dinamika kehidupan, penuh dengan tantangan, penuh dengan air mata, kesedihan, ya kan? Naik turun perasaannya, ya. Tidak ada yang mudah dalam hidup ini ya. Yang paling sulit yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa itu adalah tentang si 5 huruf ini. Cinta yang paling susah, yang sampai sekarang masih dikelola sama tarot leader, ya kan? Sampai Tuhan tuh ngehadirin tarot leader, ya, guru spiritual, coach, segala macam, ya, psikiater itu kan untuk mengatasi gejala-gejala kejiwaan yang disebabkan oleh cinta tuh. Ya, cinta itu anugerah, makanya jadi banyak bercinta, banyak masalah, saya jadi banyak uang karena banyak yang personal reading sama saya, banyak yang sembuh, ya kan? Semua segala sesuatu itu ada manfaat dan berkah di balik setiap hal. Oke. Ya, seperti itulah ya yang terjadi di dalam hidupku juga. Emang nggak jauh gitu, nggak jauh dari cinta yang melarat, ya, cinta yang menyedihkan. Aku sudah mengalami semuanya. Jadi aku tahu gitu apa yang sedang terjadi di dunia ini dan terjadi di circle-nya meja aku, ya kan? Di meja aku itu banyak banget energi yang bolak-balik tuh, energi kalian semua yang pada galau di sini, yang memikirkan twin flame-nya masing-masing, ya kan? Oke. Ini ada yang mau mengutarakan perasaan cinta nih sama kalian. Ya, Aquarius, ya. Ada juga kalian ingin menyatakan perasaan kalian yang udah lama dipendam sama seseorang tersebut. Juga ada. Oke. Pada akhirnya pasangan kalian adalah menjadi pasangan yang penuh dengan cinta dan kasih, penyayang dan pemberi, ya kan? Namun ya dibalik gitu tampangnya yang mungkin seperti emperor, tahu kan emperor, raja anu judes, nu galak, anu kelihatannya tuh nggak mau menurunkan harga dirinya, yang sok-sok cool gitu ya. Ternyata dia itu sayang banget sama kalian, yang sekarang lagi banyak banget kegiatan-kegiatan kesosialannya gitu. Jadi kebanyakan temen, ya kan? Gitu. Tapi akhirnya dia akan bisa mengerti arti dari kehadiran kamu di sini ya, untuk memberikan kecerahan, untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan kebahagiaan, untuk memberikan jalan pikiran yang tepat ya, yang membuat si seseorang yang sedang berdealing sama kamu ya, atau soulmate-nya kamu, twin flame-nya kamu, menjadi pribadi yang lebih baik dan utuh. Utuh ya. Sementara ketika ada proses di mana dia belum bisa mengerti akan sebuah satu tujuan hidup, dia kan belum utuh ya. Mungkin dia pernah broken heart yang bener-bener low baterai banget, habis banget energi dia mungkin sama orang-orang sebelumnya yang pernah deket sama dia ya. Dia jadi membentuk karakter-karakter yang baru dalam hidupnya, misalnya gampang marah, gampang depresi, gampang cemburuan, ya kan, bagian dari proses penyetaraan, tahu gak? Penyetaraan antara dirinya, jiwanya, hatinya, dan pikirannya biar menjadi seperti ini, the high frequency ya. Si the high frequency ini adalah kartu kamu di sini yang selalu memberikan wejangan, ngasih ide, gagasan ya. Orang yang selalu memberikan pencerahan terhadap sekitarnya seperti kamu ya, yang selalu memberikan pencerahan kepada pacar-pacar kamu yang dulu-dulu tuh yang pada nakal, yang pada pika sebelun ya. Nah, kalian ini bisa memberikan pengaruh yang positif buat dia. Nanti juga kebawa dia sama kalian the high frequency, orang yang mampu berdiri sendiri dengan energi yang ada di dalam dirinya, yang berasal dari energi ilahiyah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada energi ilahiyah di dalam diri seseorang, tidak ada yang bisa mengkat omongannya. Karena apa? Di dalamnya bercerita tentang kebenaran. Oke? Seperti itu ya. Nih, jadi selama kalian itu adalah seseorang yang tidak pernah merugikan orang lain dalam hidup kalian, selama kalian adalah seorang yang mandiri ya, pekerja keras, jangan takut menghadapi dunia. Bahkan dunia yang takut sama kamu. Betul nggak, Aquarius? Ya, seperti itu. Nanti pada akhirnya kalian akan dipertemukan juga dengan kebahagiaan kalian. Kalau misalnya twin flame-nya kamu itu diberkahi ya, diberikan hidayah, itu akan menjadi seperti kamu. Setelah jadi kamu akan dipertemukan lagi. Kalau memang jodohnya ya, kalau bukan jodohnya ya alhamdulillah, daripada stres ya kan. Mending cari yang lain yang baru ya. Nah,
Tapi ternyata di sini belum bisa menggantikan posisi masing-masing. Artinya ada kemelekatan itu tadi. Kalian mau sama siapa? Ingat lagi sama the lovers, ikatan spiritual. Dia mau sama siapa? Ke kalian lagi, ke kalian lagi. Kenapa sih? Ampun deh, aduh sampai kalah geragi. Kenapa coba? Karena ada kasih sayang yang tulus. Tulus dong, coba dilihat ya, ibu-ibu ya, atau seorang kakak yang memberikan bunga kepada adiknya. Sepertinya mah ini ada energi. Ini teh bagian daripada energi ya, energi yang kayak gini nih. Ada yang kalau nggak ada kalian itu, dia itu kayak yang tidak seimbang seperti meja saya. Kalau kata tarot aku mah bicara tentang apa adanya. Ya, tentang apa yang terjadi, tentang apa yang dirasakan, tentang apa yang ada di sekelilingnya aku. Ya, tentang bagaimana yang disebut dengan kehampaan, bagaimana yang disebut dengan satu keutuhan. Yang mana yang sebetulnya sedang kalian rasakan, aku bisa merasakan itu. Ya. Wow. Kadang-kadang sekarang aku mulai enjoy ya sama tarot aku. Aku mulai seneng pas ngobrol sama tarot aku sendiri ya. Aku mulai seneng ngobrol sama diri aku sendiri seperti aku ngobrol sama para penonton gitu ya. Ada rasa suka dalam diri aku, ada enjoy of my life gitu. Aku jadi diri aku sendiri. Aku nggak perlu menutup-nutupi siapa diri aku ya. Kayak misalnya gimana pengen disukai sama orang, aku nggak kayak gitu, nggak bisa. Soalnya kalau aku ngomong tertata gitu, terstruktur, kaku. Jadi mending apa adanya weh. Tarot aku mah tarot belak-belakan ya kan. Seada-adanya di dalam diri aku sendiri ya kan. Ya kan? Ini membawa perubahan juga sih buat diri aku sendiri gitu. Ketika kita bekerja keras ya, kita mencintai kerjaan kita, pekerjaan itu akan mencintai kita juga. Kalau kalian mencintai diri kalian sendiri, diri kalian juga akan mencintai diri kalian dengan apa? Dengan keberuntungan, sok. Dengan finansial, dengan keceriaan, ya, dengan kebahagiaan. Kenapa? Ternyata yang paling penting dan utama dalam hidup ini adalah mencintai diri kamu sendiri. Betul enggak? Semua penelitian mengiyakan loh. Masa kalian gak mengiyakan? Ini gak mengiyakan Marissa ya? Iya ah. Coba di kolom komentarnya tulis, iya kak, emang mencintai diri sendiri itu sangat penting dan segala-galanya. Kalau kita mencintai orang lain ya, udah pasti kita berharap kepada makhluk. Kalau berharap kepada makhluk akhirnya apa? Sakit. Berharap kepada Allah. Ketika berharap kepada Tuhan, kita sedang berharap kepada diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri akhirnya yang mencintai kita. Dan kata Tuhan juga ya, semua mengatakan gitu ya, para ininya gitu ya, ilmu tentang bidang keilmuan ya, dan mencintai diri sendiri adalah sebetulnya bagian dari kita mencintai Tuhan. Mencintai diri sendiri. Tapi bukan yang narsis ya. Mencintai berlebihan ya. Seperti seseorang narsistik kan, mencintai berlebihan gitu sampai dia mati ya, bunuh diri ya. Karena apa? Ditolak cintanya, saking ngerasa dia marah ketika cintanya ditolak. Nah itu bagian-bagian kasus-kasus tentang kejiwaan yang diawali dari terlalu mencintai. Terlalu berarti segala sesuatu yang terlalu tuh nggak baik gitu ya kan. Nah, di sini the bottom of the deck-nya ada Knight of Wands ya, dimana kalian itu sebetulnya sedang dalam proses untuk menjaga keseimbangan hidup. Jadi, ketika adanya keseimbangan hidup itu berasal dari ketika kita kembali ke dalam diri kita ya, mencoba membenahi diri kita, mencoba memperbaiki kualitas kehidupan kita, mencoba memperbaiki kualitas keimanan kita, akan terjadi keseimbangan. Ya, akan terjadi keseimbangan dan perjuangan terhadap jiwa kita sendiri. Nanti setelah kita bisa mencintai diri kita sendiri ya dengan leluasa ya, maka Tuhan akan mengirimkan seseorang untuk mencintai kamu. Seperti itu sayang, ya. Pokoknya bahagia aja dengan diri kita sendiri. Diri kita teh mau hitam ya, mau cantik, mau enggak, mau ganteng, mau enggak, mau putih, mau enggak, ya cinta aja sama diri kita sendiri. Ya. Mau miskin, mau kaya gitu ya, mau ada problem, mau enggak gitu. Saya cinta sama masalah-masalah saya. Gara-gara masalah-masalah saya berdiri tegak hari ini sampai saat ini. Saya bisa masih menolong orang yang sedang membutuhkan ya. Keren enggak jadi diri kita itu? Ketika pacar kamu direbut sama orang lain ya, bagus lah.
Berarti kamu ada waktu untuk kembali ke dalam kehidupan kamu, memperbaiki semua yang ada di dalam jiwa kamu. Artinya kamu diberikan kesempatan untuk memperbaiki, membahagiakan diri kamu sendiri. Kamu beli apa yang kamu mau beli. Ya, kamu mau beli rumah, beli. Kamu mau beli kendaraan, beli. Nggak mikirin orang lain ya. Yang belum tentu mikirin kamu, yang belum tentu juga menghargai kamu, ya. Udah, kembali lagi ke dalam diri kita sendiri. Ayo. Kumpulin energinya. Sampai benar-benar kalian, oh iya kak, aku merasa ada hari ini ketika nonton tarot kakak. Udah, alhamdulillah, berkah buat saya dong. Kalian sembuh, saya akan mendapatkan berkah yang sama, disembuhkan juga oleh Tuhan. Jadi segitiga bermuda. Segitiga bermuda itu adalah gambaran segitiga di atas, di kiri kena vertikal, horizontal, ya kan? Dapat pencerahan, saya juga dapat kebahagiaan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika kalian misalnya menolong seseorang, membahagiakan seseorang, ya, seseorang itu mengkhianati kamu, segitiga bermuda itu akan berjalan. Ada yang menyakitin dia nanti di satu titik. Dan ketika kalian menyayangi orang yang sudah berkhianat kepada kalian, ada titik lain yang akan membawa hasilnya ke kamu, memberikan kebahagiaan apa yang kamu beri, tabur tuai tadi, ya. Seperti itu ya sayang. Oke, jadi jangan depresi-depresi. Nanti akan ada kebahagiaan berupa apa aja. Ya, nih misalnya di kantor lagi ada hadiah-hadiah nih buat karyawannya, itu kan bagian dari kebaikan kamu yang sebetulnya sudah sampai ke tangan kamu melalui itu. Ya, jadi terima semua yang terbaik yang pernah datang ke dalam kehidupan kamu. Kayak gitu. Aduh, aku jadi semangat banget, nggak tahu ya, aku semangat banget ya dalam bulan ini, bulan November ya. Seperti itu. Jadi kesemangatan inilah yang membawa perubahan. Jadi minimal semangat dulu ya, baru ada perubahan. Minimal semangat aja dulu deh. Setelah semangat ada harapan ada gerakan pasti ada feedback. Ya. Gitu. Memang benar ya, learning by doing. Lakukan dulu aja, semua akan mengikuti. Tuhan akan mengikuti jalan ceritanya kamu gitu. Kayak misalnya aku lagi bikin video tuh gak gampang ya, kadang-kadang kita lagi malas gitu, tapi harus, karena apa? Ada yang disampaikan untuk kalian di hari ini, di detik ini, jam ini ya. Seperti itu. Jadi ada sesuatu hal yang terbaik hari ini yang akan disampaikan melalui pembacaan tarot saya ini adalah sebetulnya tarikannya dari alam semesta untuk kawan-kawan semua. Oke. Ya Allah Akbar. Ada huruf R. Terus huruf N. Kelihatan kan? Kelihatan soalnya sama aku dinyalain lampu kamarnya aku. Asalnya aku tuh kayak yang gak mau ada lampu. Sekarang banyak, kipas angin aja sampai 2. Ya ampun. Ya kan? Terus RNOT I U, ya, Aquarius. C. Katanya kak, aku tuh liatin tarot kakak itu aneh deh katanya, nggak ada kayak tarot-tarot yang lain. Yang nggak tahu atuh ya, pengen nyama terstruktur gitu ngomongnya, tapi udah nggak bisa atuh, udah nggak bisa dipakai teks, seadanya aja, nggak bisa misalnya yang lembut itu nggak bisa, aku nggak bisa lembut akunya. Biasanya kayak gini ya, karena aku tuh tomboy banget ya, waktu kecil tuh kakak aku tuh 12 cowok semua, jadi kadang-kadang ya kayak gini lah. Oke, sekarang ada E. Gitu. Ini kalian kalau misalnya yang punya pacar kalian bungsu ya harap dimaklum dah, aku kan bungsu ya, bawelnya udah bilah deh. Tapi si bungsu itu banyak berkorban tahu buat kakak-kakaknya, jangan salah, walaupun dia bontot dari kecil ya. Kakak-kakaknya minta tolong sama dia, sama aku loh. Bener loh. Notification. Nanti ada notification tahu, ada yang mau WA kamu, ada yang masuk ke media sosial kamu, ada yang mau nge-DM kamu, ada yang help me, katanya ada yang minta tolong sama kamu. Aku gak tahu ya ini teman kamu, mantan kamu, pacar kamu, ataupun seseorang yang sedang tidak berkomunikasi sama kamu. Dia bilang help me, no one can help me. Jadi nggak ada seseorang dimanapun, kata dia, yang dia dapetin ya di luar cewek-cewek barunya ataupun cowok-cowok barunya gitu ya, itu nggak ada yang bisa nolongin dia. Itu kan no help, nobody can help di sini except you.
Terus run. Ada yang berlari ke kamu, ada yang akan datang ke kamu, ya akan menyelamatkan kamu, menyelamatkan kamu. Emang kamu kenapa? Kamu udah nggak apa-apa ya, dia yang pengen diselamatin bukan kamu ya kan? Kamu mah fine aja. Katanya aku tuh sayang banget gitu, aku cinta banget sama kamu, gah ya. Aku nggak bisa tiba-tiba menghilang, tiba-tiba mengganti kamu dengan orang-orang yang tidak berkualitas kamu, katanya gitu sih Aquarius, katanya ya. Terus jadi ada berita ya di antara kalian teh ya, ada yang lagi putus ya. Itu tuh nggak bener kata dia. Kamu tuh nggak bener sayang, kamu itu cuman cemburu aja, dia tuh bukan siapa-siapanya aku. Kayak gitu ya, nanti ya kayak gitu ya. Ini kalian lagi cemburu ya, ada sesuatu yang terjadi, kalian udah ngerasa bahwa pasangan kamu tuh udah pergi sama orang lain, kamu ngerasa kayak gitu. Nanti ada penjelasan dia mau berlari sama kamu, mau menceritakan bahwa dia itu bukan siapa-siapa. Mungkin kalian lagi bener-bener stuck banget ya, lagi bener-bener pikirannya lagi gelap banget ketika kecewa kamu udah di ujung-ujung, mungkin kamu marah ya, kayak gitu ya. Oke, dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kamu gitu. I promise I never let you go, kayak gitu ya ini. Nah terus di sini, iya yang tadi dia tuh nggak bisa gitu jauh dari kamu gitu. Nggak ada yang bisa nolongin dia pada saat ada situasi-situasi yang begitu mungkin berat ya buat dia. Itu cuman kamu yang bisa, yang ngerti jiwa dia gitu, yang ngerti semua hal tentang dia kayak gitu. Ya tapi nggak tahu ya, ini kan tentang kebebasan berpikir, tentang kebebasan membawa sesuatu gitu, membawa jawaban-jawaban yang sebetulnya ada kepastian di dalam kartu ini ya. Tapi kembali ke kalian juga, kalau memang kalian itu berdealing sama orang yang memang bisa ngehargain kamu nggak dibawa cuman dikasih imajinasi dan ilusi gitu, dikasih cuman bualan ya, kebohongan gitu kan, kalian juga bisa ngerasain, oh kakak, aku kayaknya nggak bisa nerusin, aku udah capek juga, karena aku juga perlu waktu ya untuk membahagiakan diri aku misalnya gitu. Itu silahkan, itu hidup adalah kebebasan, life is free ya. Kamu mau bahagia dengan cara kamu sendiri, karena setiap orang punya cara-caranya untuk membahagiakan dirinya masing-masing. Jadi aku ya sebagai tarot dari sini nggak akan memaksa dong. Kalau misalnya ada yang curhat nih sama aku, kakak aku nggak bisa, ya udah hold on dulu, stop dulu. Kenapa? Kalau gini, perjalanan jiwa itu kan kayak kita bawa mobil. Perjalanan cinta itu kayak kita bawa setir, mobil dan setir ya. Cinta gitu ya, cinta dan badan itu kan badan kamu tuh mobilnya kan, cinta kamu kan setirnya ya. Kalau misalnya ada seseorang di sini yang bisa membuat kamu menjadi lebih baik, bisa membawa menjadi jalan yang lebih baik ya, yang jalan yang lebih lurus, lebih kuat. Ada orang yang bisa mencintai kamu. Kamu tuh tadinya malas-malesan, tadinya kamu jarang ibadah, tadinya kamu suka ngomongin orang, tiba-tiba kamu jadi orang yang lebih baik. Itu membawa pengaruh yang lebih baik. Berarti ada kemungkinan orang tersebut itu adalah bisa menjadi jodoh kamu. Ketika jodoh itu datang, biasanya ada pengaruh yang baik di antara salah satunya. Kayak gitu sayang ya. Kalau misalnya ketika kamu punya pacar, kamu jadi banyak bohong, kamu jadi pemalas, kamu jadi ngelawan sama orang tua kamu, udah ngelawan sama siapa aja yang menentangnya, itu sesuatu yang nggak baik ya kan. Kalian mesti personal reading nih sama aku, mesti dibersihin energinya. Kakak itu ada apa dengan diri aku kan, tolong kakak bersihin, kembalikan aku ke sebelumnya, kayak gitu kan. Nah itu pentingnya ya, konseling ya. Jadi kalau ada apa-apa kalian tahu itu diri saya bukan kak, oh itu bukan diri kamu, pisahin sapuin kan gitu ya. Oke. Pokoknya akan ada yang berlari sama kamu ya, mendatangi kamu, mungkin ingin meminta maaf ataupun ingin ada rekonsiliasi, ataupun kalian yang sebaliknya ingin ada rekonsiliasi. Kalau memang kalian cinta sama seseorang yang diinginkan sama kalian, yang emang sayang banget sama kamu, ataupun kamunya sayang sama dia, gak apa-apa lah, kita bisa mencoba berkomunikasi lagi lah, minimal ya, saling memaafkan aja dulu ya. Kita kan gak pernah tahu ya jalan ke depan jodohmu atau enggak ya, gitu kan. Semua sedang proses menuju perjalanan tadi itu, yang tadi ya, perjalanan kehidupan ini kan gak mudah ya. Seperti dalam hal tentang kompetisi ya kan, audisi ya kan, semua kan perlu waktu, perlu biaya ya kan, perlu sampai ngulasin air mata, sampai bener-bener dimana kalian akan ada di titik tentang kebahagiaan kalian itu, yang nanti sampai di tempat tujuannya kayak gitu ya. Semua perlu proses, nggak ada yang langsung instan ya.
Di sini juga ada yang sedang mencoba untuk healing ya sama aku. Itu kan dikasih waktu sampai beberapa hari ya kan, untuk supaya bisa mengenal semua hal yang terjadi. Jadi si jiwa itu kan bisa membaca ya, dan dipahami oleh si hati itu kan antara 1, 2 hari, 3 hari baru mulai mengkaji tentang apa yang terjadi, bagaimana menerima segala sesuatu yang terjadi menjadi sesuatu hal yang unik untuk dikaji dan dijadikan sebagai hikmah di dalam diri kita masing-masing kan, kayak gitu ya. Oke, gitu aja ya untuk readingan tarot zodiak Aquarius ya. Semoga resonate, semoga orang yang lagi dicintai sama kamu tuh dia juga mencintai kamu dengan sama-sama tulus, sama-sama berkorban, sama-sama mengerti ya, sama-sama menyayangi, yang paling penting saling menghargai ya, kayak gitu. Bisa menjaga kesetiaan sih, itu yang paling penting Mada ya. Ya. Oke, gitu aja Aquarius. Makasih udah nonton videonya. Dadah.